money management, ya kan? Money management itu sebetulnya akuntansi trading. Pertanyaannya, dagang apa nggak pakai akuntansi? Nggak ada. Semuanya mesti pakai akuntansi dalam skala paling sederhana pun. Itu loh. Paling tidak gitu kan, arus kas masuk, keluar gitu. Dari situ kita bisa menarik kesimpulan kalau kita mau nyetok dari daya jual kita, begitu loh. Jadi penting. Dan seperti yang saya bilang, 80% ya porsinya dari 3M itu di money management dan mindset. Oke, sekarang Anda lihat, ini simple money management. Saya mengajarkan money management cuma 30 menit. Karena simple sekali, ya kan? Nggak ada urusan dengan leverage. Mau leverage berapa kek, ya, nggak ada urusan. Karena sudah benar-benar diperhitungkan. Ini untuk swing, asumsi pertama. Bukan daily. Swing Anda udah paham ya? Yang kedua, ini untuk newbie. Jadi, money manajemennya sangat ketat. Misinya adalah Anda jangan rugi dulu. Itu misinya. Jadi makanya nanti untuk newbie. Kalau nanti Anda sudah pintar, tinggal dinaikin. Tinggal dilipat gandakan, itu aja. Oke? Jadi ini untuk newbie. PR-nya adalah Anda nambah pengetahuan dan pengalaman dulu. Sambil ya profit. Sesuai dengan target kita. Ya, 5% per bulan. Lanjut. Contohnya untuk dana 10.000. Makanya saya minta Anda bikin account 10.000. Ya, walaupun tetap 5.000 juga bisa, tinggal persamaan matematika saja. Ya kan? Kemudian, sebelum saya masuk ke lebih berikutnya adalah kita mesti paham dulu 3 hukum investasi. 1, hukum investasi ini nggak ada urut-urutan ya. Bahwa ya, yang namanya high gain, high risk. Itu penting. Oke? High gain, high risk. Tapi belum tentu low gain, low risk. Belum tentu. Tapi kalau high gain, itu sudah pasti dalam trading, high risk. Tapi tidak low gain, low risk, tidak. Iya, sebab kalau metodenya nggak benar, banyakan loss-nya, ya tetap aja. Hukum investasi kedua, jangan taruh telur dalam satu keranjang. Nanti aplikasinya saya terangkan ke money management ini. Yang penting Anda paham dulu. Hukum investasi ketiga, bahwa investasi mesti berbanding lurus dengan waktu. Oke, sekarang kita lihat. Maximum open position, 1 lot untuk alokasi total. Nah, 1 lot ini dibagi 10 kali trade. Jadi tidak 1 trade dialokasikan, disiapkan untuk 10 kali trade. Implementasinya nanti hanya ada peluang 5 kali trade, ya nggak apa-apa. Yang penting ini kita siapkan untuk 10 kali trade, 10 kali OP, 10 kali entry. Tidak boleh lebih. Supaya apa? Supaya kalau ada peluang, kita nggak cuman bengong. Karena entry lot terlalu besar. Sudah ada alokasi. Supaya apa juga? Supaya resikonya kita sebar. Ini berhubungan dengan jangan taruh telur dalam satu keranjang. Ya, jadi ini memang dana 10.000 entry-nya 1 lot, tapi itu entry maksimal. Entry maksimal itu entry keseluruhan. Entry keseluruhan, total. Bukan satu posisi langsung hajar 1 lot.
tapi dibagi 10, sehingga dengan demikian 1 bagi 10, 0,1 lot. Per trade, per OP, per entry. Jelas ya? Sehingga ini sudah mengandung manajemen resiko. Ini sudah berkaitan dengan jangan taruh telur dalam satu keranjang. Kita nggak boleh mengandalkan satu posisi hajar satu lot. Iya kalau profit, masalahnya kalau loss. Itu loh. Jelas ya? Jadi ada kaitannya dengan hukum investasi tadi. Jadi jangan percayakan posisi kita hanya satu posisi. Hajar lot. Jangan. Kita sebar resikonya. Jadi 10. Ya kan? Ini juga berkaitan dengan, Anda senang main catur nggak ya? Kalau saya senang. Kalau dalam catur disuruh memilih, Anda mau 1 menteri atau 8 pion? Yang ngerti catur? 8 pion. Tuh. Dibandingkan 1 posisi 1 lot, mending mana 10 posisi 0,1 lot? Pikirkan resikonya dulu. Nah itu, 8 pion tuh menang terhadap 1 menteri. Ayo main sama saya. Karena 8 pion ini potensi jadi 1 atau bahkan 2 atau bahkan 3 menteri. Dikepung itu menteri. Jelas, jadi ini berhubungan. Jadi sudah mengandung hukum yang kedua dari hukum investasi. Juga mengandung hukum yang pertama, high gain, high risk. Gitu loh. Jelas? Ini dulu filosofinya. Kenapa sih ya disebar jadi 10 posisi? Dan kenapa harus kita lakukan itu? Ya balik lagi. Ya kan? Trading itu bukan ilmu pasti ya. Baca indikator ilmu pasti. Tapi tradingnya sendiri bukan ilmu pasti. Dan karena bukan ilmu pasti dan karena kita bukan Tuhan, atur money manajemennya. Input stop loss-nya. Karena segala sesuatu bisa terjadi. Pakai sabuk pengaman. Sabuk pengaman tuh konsepnya bukan hanya SL, tapi dari awal kita entry berapa lot itu sudah sabuk pengaman. Jadi jangan Anda menganggap sabuk pengaman itu cuman SL. Tapi dipecah menjadi beberapa posisi itu juga dalam kerangka manajemen resiko, risk management. Saya konsultan risk management juga. Gitu. Jadi balik lagi ya. Jadi 0,1 lot per trade. Coba aja kita buktikan mana account you trading 1 lot 1 posisi. Saya trading ya 0,1 lot per posisi. Coba kita lihat dalam kurun waktu 6 bulan. Dengan dana 10.000 ya. Oke? Jelas. Maksimum SL sementara 200 sampai 300 pip. Jadi, begitu Anda entry, Anda langsung isi stop loss-nya. Kita ekstrim misalkan 300 pip. Oke. Berarti kalau 0,1, nilai 1 pip-nya $1, berarti resikonya $300. Setuju? $300 itu berapa persen dari 10.000? 3%. $200 2%. Jadi resikonya 2-3%. Hanya boleh 2-3%. Orang-orang nggak kebayang, kok bisa ya menginput stop loss 200-300 pip, tapi resikonya cuma $200-300 doang? Iya, nggak kebayang karena lu inputnya, lu entry-nya 1 lot. Makanya tadi saya katakan, Anda harus paham bahwa investasi ini fluktuatif. Oleh karena fluktuatif, ya kan, Anda jangan menginput stop loss kecil-kecil secara pip. Tapi secara nominal nggak boleh besar, hanya 2-3% doang. Sampai sini ada pertanyaan? Langsung tuh Anda input, itu SL sementara, bukan SL yang sebenarnya. Maksudnya apa sih? Itu SL maksimal.
Jadi kita cuman sudah bisa memperhitungkan saya serugi-ruginya 2%, 3%, sudah. Nanti SL yang sebenarnya Anda tentukan dengan menggunakan support and resistance dan biasanya harus lebih kecil dari itu. Maksudnya gini, oke kita entry udah masuk 200-300 pips stop loss-nya, sudah aman. Jelas nggak? Aman, kita nggak deg-degan. Aman, oke. Selanjutnya, ya, atau sebelumnya juga boleh cari stop loss sebenarnya di mana sih? Nah, begitu. Ya kan? Oh, misalkan stop loss sebenarnya itu sebetulnya berjarak 150 pip. Ya sudah, kalau misalkan itu sudah kena apa yang kita rencanakan itu, ya kita tutup. Nggak sampai kena stop loss. Ini hanya jaga-jaga kerugian yang bisa kita terima, kerugian yang kita set sejak awal, 2-3% doang, nggak boleh lebih. Implementasinya tergantung market nanti. Jelas, ini untuk menjaga kedisiplinan kita juga. Sebab kalau nggak diisi, kadang-kadang kita sayang nutup posisi. Ntar udah 500 pip minusnya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi si 200 pip itu dibagi juga 10? Enggak, per posisi. Sehingga, ya, kalau misalkan risk kita 2% per trade, ya, kalau kita kaitkan dengan risk profile pelajaran kemarin yang 40%, maka kita trading 20 kali berturut-turut nggak pernah profit, loss melulu, baru kehilangan 40%. Nangkap nggak? Yang terjadi biasanya margin call itu karena 1 atau 2 posisi doang langsung margin call. Biasanya begitu. Profit 10 kali win, 5 pip, 10 pip, 5 pip, 10 pip, ya kan? Loss 2 kali margin call. Biasanya begitu. Karena saya begitu dulu. Biasanya begitu. Nggak sampai 10 kali posisi. Dua posisi, 1 kali posisi, 2 kali posisi, udah margin call. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi 20 kali loh berturut-turut kalau 2%. Kalau 3% ya sudah 40% bagi 3. Kira-kira dia 12, 13 lah ya. 13 posisi, 13 kali 3 kan 39. Mohon maaf, itu sistem tradingnya goblok banget gitu loh. 20 kali entry, 20 kali loss. Coba Anda lempar koin aja, angka sama gambar. Coba. Sampai misalkan Anda 10 kali lempar, masa 10 kalinya gambar tanpa rekayasa. Nah itu loh. Oke? Nah dengan demikian, trading dengan model money management seperti ini, Anda tenang. Jangan memperhitungkan profit dulu. Anda tenang. Kenapa? Misalkan Anda dana 10.000, ada 3 posisi, resiko semua udah Anda bikin 2%. Berarti, kalau Anda tinggal pun, dan misalkan 3 posisi itu loss semua, berarti kan kita lossnya 3 posisi kali 2%, 6% kan? 6% berapa duit? $600. Uang kita masih ada $1.400. Masih besar kemungkinan untuk balik lagi ke 10.000. Dan Anda nggak deg-degan. Dan Anda tahu, yang penting nih, Anda tahu uang Anda jadi berapa dengan money management model ini. Sebelum-sebelumnya kan Anda nggak tahu uang Anda jadi berapa kan kalau nggak ada input stop loss-nya. Tahu sih, jadi 0. Karena resiko sebesar-besarnya 0 ya. Nggak sampai ngutang. Nah, makanya itulah yang membuat trading kita tidak tenang. Dan itu bertahun-tahun. Karena Anda nggak ada model money management yang membuat Anda tenang. Coba saya jamin Anda tenang kalau Anda ngikutin ini.
keukur semua kok, 5 posisi ya udah 10%. Duit 10% hilang, ya udah $9.000. Kan begitu, 10 posisi, 10-10-nya loss, taruhlah ekstrim. Ada GU, ada EU, ada UJ, ada gold, 10-10-nya nih loss nih. Gitu kan? Ya sudah, 20%. Dan itu nggak pernah terjadi gitu loh. Ya kan? Nah, 10 posisi ini boleh beda pair, boleh pair yang sama. Tergantung nanti model entry Anda menurut teknik yang mana. Kadang-kadang teknik satunya sell, teknik 2-nya buy, nggak apa-apa. Karena masing-masing targetnya beda. Yang itu swing, memanfaatkan koreksi misalkan. Beda. Jadi boleh beda pair, boleh sama pair. Tapi yang jelas setiap entry kita punya rule. Tuh, jangan asal-asalan. Oke, pertanyaannya begini. Dengan money management model seperti ini, kita bisa profit nggak sih? Targetnya 5%. Bisa. Sekarang gini ya, waktu Anda loss 200-300 pip, di sisi lain ada yang profit nggak 200-300 pip? Ada. Cuman masalahnya begini, yang loss itu 200-300 pip itu Anda, tapi yang profit 200-300 pip itu nggak pernah Anda kan gitu. Ya nggak? Karena profit Anda 10 pip melulu. 10 pip closing, 10 pip closing. Ya gimana? Mau dapat 200-300 pip dari satu kali trade. Padahal Anda mengalami beberapa kali trade minus 200, minus 300. Nah, padahal ya balik lagi, saat Anda profit, saat Anda loss itu ada yang profit. Tinggal masalahnya bukan Anda. Nah, sekarang gimana jadiannya supaya Anda yang profit? Nah, sekarang begini ya, dengan money management seperti ini, Anda tinggal cari metode trading yang 10 kali trading, skornya 73. 7 kali profit, 3 kali loss. Sehingga, kan tadi kan 1:1 risknya. Anda menang 4. 4 kali 2%. 8%. Tuh. Lebih mudah cari metode tradingnya daripada Anda mau cari metode trading yang 10-0. Nggak ada. 10 kali profit. Atau 91. Atau 82. Nggak perlu. Cari aja yang profit 7, loss 3. Asal 1:1. Kalau nggak 1:1 susah. Kayak sistem scalper susah. Win-nya banyak, tapi nominalnya loss. Nah, ini 1:1 diukur. Makanya setelah mengikuti money management dan teknik ini, ada banyak alumni yang terheran-heran. Bisa ya profit 200 pip? Sebelumnya nggak pernah dapat profit 200 pip. 10 pip tutup, makan gitu. Tutup. Kan? Ini ya kan nanti ada ujian mental. Gimana sih rasanya menahan 200 pip? Floating profit nggak gampang. Bawaannya mau nutup gitu. Udah 200 nih. Ternyata bisa puas. Oh iya ya. Gitu. Anda buktikan sendiri nanti. Bisa ya ternyata profit 200-300 pip. Ya karena ada dasarnya bisa loh. Ya orang Anda pernah loss 200-300 bahkan 600 pip sampai margin call. Berarti kan di satu sisi yang lain ada yang profit. Cuman ya itu tadi, masalahnya yang profit, yang loss selalu Anda, yang profit nggak pernah Anda, yang 200 pip itu. Nah inilah money manajemennya. Jadi saran saya, apapun metode Anda, ya kan, saya nggak bisa jamin Anda akan pakai metode saya terus, ya. Apapun metode Anda, pakailah money management ini. Apapun, terserah. Anda mau pakai trading candlestick kek, mau pakai price action kek, banyak gitu kan. Saran saya pakailah money management ini karena ini simple.
dan mengutamakan keamanan dulu. Karena saya menentukan ini dari sudut profesional, saya mengelola dana investor. Saya memanage account orang. Manage account saya ya, supaya Anda tahu, beda dengan yang lain. Bedanya apa? Saya kalau profit mintanya besar, 50%, 50-50. Kalau loss saya tanggung 50%. Kalau orang lain biasanya, kalau profit mau, 30% mintanya biasanya, tapi kalau loss tanggung investor. Coba Anda cari fund manager yang mau 50-50. Kasih tahu saya kalau ketemu. Gitu. Makanya saya juga tidak pernah berani menjanjikan, ya, saya tapi profit ya, 20% per bulan. Nggak mau saya. Sebab ada rule tak tertulis, kita tidak boleh menjanjikan pasti profit. Tapi kita boleh menggaransi kerugian. Kan kita kayak join bisnis ya. Anda punya duit misalkan. Terus ada orang yang punya waktu, punya pengetahuan. Anda punya restoran gitu ya. Terus datang orang. Saya kelola restoran Anda. Ya. Kalau rugi saya kasih, kalau profit saya minta, kalau rugi tanggung investor sendiri. Kan kurang fair sebetulnya. Jadi bentuk tanggung jawab Anda kalau rugi apa? Kan gitu pertanyaannya ke fund manajernya. Fund manajernya biasanya berkelitnya gini, ya kan saya nggak mau rugi juga. Kan kalau rugi kan nggak dapat profit. Ya tapi kalau rugi kan Anda nggak loss. Kalau Anda nggak ada tanggung jawab, bentuk tanggung jawabnya apa supaya Anda benar-benar hati-hati dan profesional? Ya pokoknya saya nggak mau investor rugi. Ya capek deh gitu kan. Kayak gitu. Nah, jadi untuk benar-benar bahwa kita ikut merasakan bahwa ini duit saya, sebab kalau loss saya kena juga. Jadi sangat berhati-hati pakai money management ini. Karena saya profesional, naikin dikit lah, lipat 2. Nangkap nggak? Kalau Anda udah pinter nanti, 0,2 masuknya. Jangan langsung 1 lot. Kalau sudah pintar, jadi bersabarlah. Kenapa buru-buru sih gitu? Kalau udah pintar, apa juga bisa kita dapat misalkan. Tapi kan berproses. Jadi nanti kalau Anda sudah merasa pintar, yang dibuktikan dengan konsisten profit, account Anda berkembang untuk jangka waktu tertentu. Kalau saya melihatnya ekstrim setahun, karena saya melihat dari prinsip bisnis sektorial. Kalau saya melihat usaha harus 1 tahun. Anda coba minjem uang ke bank, kan dianalisa usaha Anda. Kalau 3 bulan dikasih nggak kredit? Nah, 2 tahun. Kalau saya bilang 1 tahun cukup. Tapi harus 1 tahun. Baru stabil. 6 bulan nggak saya lihat, 3 bulan nggak saya lihat. Jadi saran saya kalau Anda sudah stabil, misalkan, baru naikin 0,2, 0,3, maksimal 3 kali lipat lah. Jangan sampai 4 kali lipat. Gitu kan, termasuk yang sudah profesional. Saya pun masuknya 0,2, 0,3, nggak pernah 1 lot, dana 10.000. Makanya saya cuma geleng-geleng kepala, wih, nekat benar. Jelas ya? Sampai sini pertanyaan nggak? Kira-kira tercerahkan nggak nih yang sudah pernah trading nih? Supaya makin nancap di ingatan Anda, saya kasih ilustrasi bahwa ini kita lakukan di bisnis sektorial. Oke, contoh. Saya dealer handphone, punya toko di Roxy Mas, ini ilustrasi, supaya Anda makin nancap. Karena saya biasa memberikan materi trading, kasih ilustrasi. Dan kasih bukti bahwa ini kita lakukan kok di dagang, tapi nggak Anda lakukan di trading. Oke, toko saya lumayan besar, toko handphone, toko gadget. Akhir bulan saya mau pesan barang ke distributor. Pertanyaannya, apa yang akan saya lakukan? Supaya cepat, pertama, saya harus tahu data berapa penjualan saya
selama 1 bulan atau berapa periode terakhir. Setuju nggak? Rata-rata. Setuju kan? Untuk apa itu? Untuk mengukur kemampuan kita menjual. Rasanya pedagang yang benar nggak mungkin asal-asalan mesan barang. Lakunya tiap bulan 1.000 dia pesan 2.000, 3.000, 4.000. Rasanya nggak mungkin. Nangkap, oke? Cek inventory. Setuju nggak? Berapa sih sisa barang di gudang? Ini kita lakukan loh. Baru cek terakhir keuangan. Oke, sampai pada satu kesimpulan, ya sudah, di gudang masih ada 200, ya anggaplah itu cadangan. Ya udah pesan 1.000 ke distributor. Oke, sampai sini paham? Itu bagian dari risk management. Oke, telepon distributor. Oh, saya mau pesan barang 1.000 unit handphone. Oke, siap antar. Tunggu dulu. Tolong diantar 10 kali pengiriman. Loh kenapa? Kata si engkau distributornya. You antar ke sini 1.000 unit, emang bisa saya jual sehari? Gitu. Ya kan? Walaupun gudang saya cukup, saya nggak mau megang resiko. 1.000 unit datang, entar dicolong lah, entar dikecingin tikus lah, entah dusnya digigitin tikus lah, atau hilang lah, atau apalah, gitu kan. Lebih baik resikonya saya pindahin dulu ke you. Toh saya nggak mungkin jual 1 hari 1.000 unit. Itu kan data penjualan sebulan. Nah, oke, ya sudah, kirim. Anda atur, per kiriman 100 unit. Ya sudah, itu saya lakukan di bisnis saya dulu. Saya percetakan kebutuhan kertas saya 1 ton sebulan. Tapi saya tidak pernah pesan kertas langsung 1 ton. Takut, walaupun gudang saya cukup. Kenapa? Karena saya takut. Dikencingin itu tadi, kena apa, dicolong karyawan atau apalah. Nah, itu bagian dari risk management. Itu bagian dari jangan taruh telur dalam satu keranjang. Dalam teori catur pun juga ada begitu. Jelas ya? Ya kan? Ya sudah. Itu ilustrasinya untuk 10 posisi. Oke? Sampai sini pertanyaan? Nah, trader yang nggak ngerti, dia tidak tahu 10.000 itu pantasnya berapa lot. Dan dia tidak bagi resikonya. Supaya Anda tahu, trader-trader profesional, seyakin apapun dia akan analisanya, dia nggak langsung hajar lot. Dia masuk dulu, tes market dulu. Trader saham pun begitu. Signalnya sudah jelas, analisanya sudah jelas. Dia masuk 10 lot dulu misalkan. Oke, ya bagus, averaging, tambah lagi. Wah, masih bagus, tambah lagi. Atau ini tutup dulu, buka lagi, profit kantongin dulu, piutang ditagih dulu. Kan seperti itu. Takutnya dia nggak ada niat ngemplang, tapi anaknya sakit. Akhirnya nggak bayar tagihan. Ya kan? Makanya floating profit tetap perlu ya di profit taking. Tapi jangan dikit-dikit Anda profit taking 5 pip, 10 pip. Kasarnya Anda punya piutang, ya kan? Alokasinya 100 juta, baru utang 1 juta Anda tagihin dulu. Bayar dong Pak 1 juta, bayar 1 juta, baru 5 pip, 10 pip gitu kan. Ya kan orangnya kan gerah. Klien Anda kan gerah, ya begitu. Nah, jadi itulah ilustrasi-ilustrasi di dagang. Yang mestinya kita pakai di trading. Salahnya kita enggak. Itu sekali lagi bukti bahwa perlakuan kita terhadap trading beda dengan waktu kita dagang. Kita sedemikian pintarnya di dagang. Dihitung kan, mau mesen barang, wah. Sekarang Anda mulai trading nggak tahu berapa lot pantasnya. Berapa posisi. Anda nggak memperhitungkan, tes dulu, baru kalau bagus, tambah kan begitu. Langsung hajar. Pokoknya profit, enggak. Wah, gitu. Nggak bisa begitu. Profesional cara kerjanya nggak begitu. Profesional nggak pernah masuk langsung, jebret.
Dites dulu, karena profesional, ya, market maker kan nggak cuma satu. Citibank, ada JP Morgan. Ntar, ya, Citibank masuk, JP Morgan ngikut, atau sebaliknya. Oke, yuk tambah lagi bareng. Iya, gitu kan. Nah kita, pede abis. Sampai sini model money management model ini ada pertanyaan nggak? Jadi jelas ya, risk kita, ya kalau memang 10 kali trade semuanya loss, ya sudah 20-30%. Nah ini pengertian greedy ya, supaya Anda paham. Greedy itu bukan nggak boleh profit besar. Ya kan, McDonald jual nasi 5.000, warteg jual nasi 1.000. McDonald greedy? Enggak. Kan begitu. Kan ada orang bilang greedy nggak boleh profit besar. Siapa bilang? Jadi greedy itu nggak boleh open position dengan lot berlebihan. Posisinya kebanyakan, terus nggak menginput stop loss, itu greedy. Dalam dagang, daya jual Anda 1.000 unit, Anda pesennya 2.000 unit ke distributor. Sekarang 1.000 unitnya mau diapain? Pertanyaannya begitu. Mau jualnya gimana? Yang ada nanti marketing Anda geleng-geleng kepala ngeliat nih, bosnya gendeng nih gitu kan. Gue disuruh jual 2.000 unit, orang 1.000 unit mampunya gitu. Kalau Anda mau naikin juga naikin dulu lah 5%, 10%. Nah itu. Jadi saya ulang ya kan? Ini untuk swing dan newbie. Ya kan? Kadang-kadang ya, saya diketawain loh sama orang. Kenapa diketawain? Dia tahu dana saya 10.000, entry-nya 0,2. Katanya profesional. Masa entry 10.000 0,2 gitu kan. Saya cuma ngomong gini, udah nggak usah banyak ngomong. Ya, account you saya catat. Ya kan, account saya you catat, kita ketemu 6 bulan lagi. Account you jadi berapa, account saya jadi berapa. You pakai money management model you. Saya cuma ngomong begitu, ya kan? 3 atau 6 bulan. Ada beberapa begitu. Di bulan kedua, saya hubungin dong. Jadi ya, bulan depan ketemu ya. Wah, ini nih saya katanya gitu. Ya, jadi, tapi akunnya ya, akunnya kok bisa lain? Margin call gitu kan. Enggak, kemarin ada masalah. Ya, banyak aja alasannya. Saya cuma ngomong, udahlah, ya kan. You dengan prinsip you bisa profit, ya sudah jalankan. Tapi kalau nggak bisa dibuktikan, ya udah nggak usah banyak ngomong. Karena banyak yang kayak begitu, biasa. Ya kan. Nah, jadi target kita balik lagi, 5-6% kok sebulan. Trading aman. Kalau Anda udah bisa konsisten 3 bulan, 6 bulan, baru naikin aja target profit. Walaupun risknya juga naik. Tapi minimal paling tidak Anda sudah punya pengalaman dan pengetahuan yang cukup. Dari awal, jaga mental dulu supaya nggak down. Down tuh apa? Kalau Anda kena margin call, apalagi udah ikut training, malu-maluin saya ntar. Gitu kan? Kalau Anda ngikutin model ini, saya jamin loss-nya maksimal 40%, udah. Kan begitu risk profile-nya. Dan nggak bakalan terjadi. Gitu. Jadi target Anda ya belajar, ya kan, tambah pengetahuan, tambah pengalaman. Target kedua nutup biaya training, itu aja dulu gitu kan. Kan kayak begitu, ya kan. Baru target 3 cari duit. Tapi itu proses. Oke, kita sekian, ada pertanyaan, kita break dulu. Ada pertanyaan? Ini udah paham ya? Ya kan? Jadi gampangnya 0,1 lot per 10.000. Kalau 1.000 gimana? 0,01. Nah makanya itu alasannya kenapa saya tidak merekomendasikan broker lokal. Dari awal kan saya bilang, Anda punya duit pun pakai $1.000 dulu. Kan saya udah ngomong gitu kan kemarin kan, walaupun Anda punya duit 10.000, 1.000 dulu. Sekarang $1.000 buka di broker lokal.
nggak boleh 0,01. Itu problemnya. Anda maksa 0,1, ya sama aja bohong. 0,1 per 1000 ya sama dengan 1 lot per 10.000. Resikonya besar. Makanya saya nggak cocok. Saya dikejar-kejar broker lokal menghindar melulu. Sampai mau disponsori, bikin training di hotel saya yang bayarin. Enggak, saya punya tempat sendiri, saya bilang begitu. Dan saya juga nggak perlu sampai 40-50. Saya 15 doang cukup karena saya masih punya idealisme. Kenapa? Karena saya dulu ikut training dibohongin mulu gitu kan. Saya tekad, ntar kalau gue bikin training nggak boleh kayak begitu. Ada unsur idealismenya. Oke, kita sekian. Kita